para mahasiswa, kita masuk ke topik kedua perkuliahan pemasaran berbasis IT, yaitu memahami pelanggan dalam mencari produk melalui internet. Ini ada 5 subtopik dengan target setelah mengikuti kuliah ini, Anda akan mampu memahami cara menjadi pemasar yang sukses dalam hal ini menentukan target, cara memasarkan ke pelanggan yang online saja, ya, kita fokus ke online, cara mengetahui bagaimana sih pelanggan itu membeli produk, kemudian kita bangun merek kita, dan terakhir kita promosi menggunakan bahasa yang difahami pelanggan. Bahasa yang dipahami pelanggan, ini penting sekali. Kita mulai, yang pertama yaitu menjadi pemasar yang sukses itu seperti apa. Jadi materi ini juga sama ya, mirip dengan sebelumnya, cuma sekarang kita menekankan ke digital. Jadi bagaimana memahami pelanggan kita nanti melalui internet. Siapa pelanggan kita harus tahu, atau siapa calon pembeli produk kita, dan apa yang diinginkan oleh pelanggan itu yang kita jadikan target ya tadi. Dan ketiga, apakah kita mampu memenuhi keinginan pelanggan kita itu. Kita umpamakan pelanggan kita itu namanya Bob. Nah, jadi Bob ini hanya mewakili pelanggan kita. Jadi kita pertama harus memahami dulu siapa Bob, siapa pelanggan kita. Jadi Bob ini ideal ya, pelanggan yang kita idealkan, gitu, yang dapat kita layani. Maka kita harus memahami dengan benar siapa pelanggan kita ya. Jadi untuk mengetahui siapa pelanggan kita, kita bayangkan seorang yang ideal itu menjadi pelanggan kita. Nah, dialah Bob ya. Ini saya ambil materi ini dari Udemy untuk memudahkan. Jadi, boleh menggunakan nama lain, tapi kita samakan dulu sekarang ya. Pelanggan kita namanya Bob, jadi nanti kita sebut seseorang yang kita jadikan pelanggan. Bob memiliki banyak uang tentu saja ya, karena dia ingin beli produk kita, ingin cari produk. Dan kita menggunakan salah satu konsep ya, Pareto, bahwa dari 100% pasar itu kita ingin fokus ke 20%. Jadi 80% keuntungan kita itu diperoleh dengan 20% saja pelanggan yang kita jadikan target utama. Jadi kita fokus ke 20. Jadi arti 80-20 atau hukum Pareto itu 80% keuntungan usaha kita berasal dari 20% pelanggan. Jika kita mampu menemukan yang 20% itu, maka kita akan untung. Itulah kira-kira. Kita tidak ingin menggapai yang 80%, karena cukup 20% saja bisa memenuhi target kita. Nah, pemasar yang baik itu datang dari yang 20% itu. Itulah. Lalu siapa 20% itu? Kita bayangkan dialah Bob ya, pelanggan kita. Seseorang, kumpulan orang yang diwakili oleh Bob. Jadi nilai-nilai yang dianut oleh Bob dalam mencari produk, mencari barang maupun jasa yang akan kita layani, itulah yang kita jadikan fokus program pemasaran kita dengan IT ini. Jadi kita harus berobsesi ya, sangat ingin tahu siapa Bob. Caranya ya kita memahami nilai-nilai yang diyakini Bob. Kita harus survei, kita harus bertanya melalui misalnya media sosial, mendengar apa keinginan pelanggan kita. Pemasaran, penjualan, terutama pemasaran digital ini kan tentang memahami bagaimana pelanggan kita berpikir dan merasakan nilai-nilai yang dia inginkan. Ya, umumnya orang kan ingin bahagia, itulah pelanggan kita ya, Bob. Ingin bahagia, namun ada yang belum terpenuhi, maka dia mencari sesuatu. Jika mencarinya di internet, kita akan tahu melalui internet pula apa yang diinginkan mereka, pelanggan kita. Jadi apa yang akan dibeli oleh Bob itulah yang harus kita siapkan. Nah, jika Bob menemukan itu, maka dia akan bahagia. Itulah konsep dasarnya seperti itu. Maka kita mulailah memahami siapa Bob, siapa pelanggan kita. Contoh sederhana, mengapa
seseorang itu beli makanan, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan di bidang makanan itu. Dan karena dia belum memiliki, maka dia belum bahagia. Dia mencari di internet. Dia melakukan pencarian dengan mesin pencari, search engine misalnya. Itulah yang akan menjadi salah satu fokus pemasaran digital ini, yaitu kita menggunakan internet, salah satunya mesin pencari atau search engine, untuk mengetahui keinginan pelanggan. Nah, poin ketiga tadi ya, apakah kita menjual apa yang diinginkan pelanggan itu, yang kita targetkan itu. Jika yakin, maka kita lanjut ya, bahwa barang atau jasa yang akan kita berikan itu harus kita promosikan, harus kita kenalkan melalui jalur yang digunakan juga oleh pelanggan atau calon pelanggan. Jadi cara memahaminya, misal kita melihat pelanggan kita kalau dalam dunia nyata mengutak-utik meja, ini sebagai contoh ya. Terus kita tidak bisa langsung menawarkan barang saja kepada dia ya, karena belum tentu itu keinginannya. Kita perlu belajar lebih dahulu mendengarkan apa keinginan pelanggan itu, agar kita mengetahui masalah sebenarnya, bukan apa yang kita kira-kira ya. Untuk itu kita perlu riset pasar. Nah, riset pasar itu kita lakukan salah satunya dengan teknologi informasi, dengan mesin pencari dan lain-lain. Jadi kita bisa juga bertanya melalui media sosial, kita bisa membuat form lalu kita sebarkan. Sekarang saya tunjukkan ya, praktek bagaimana mencari kata kunci. Sebagai contoh, kalau kita ingin menjual produk, misalnya komputer ya, komputer untuk kebutuhan warga atau anak-anak, komputer anak. Nah, di sini Google menunjukkan bahwa banyak orang mencari komputer anak mulai dari TK nomor 1, kemudian usia dini, kemudian ada teknik informatika, dan seterusnya. Ini hasil ini tidak asal-asalan ya, ini berdasarkan jumlah pencarian di internet yang direkam oleh Google. Ini dinamakan suggestion ya. Jadi suggestionnya Google itu menunjukkan inilah yang banyak dicari. Berarti kalau kita target komputer kita untuk anak-anak, maka perlu mengandung unsur kata TK, usia dini, karena dia di 3 pertama ya, selain komputer anak itu sendiri. Berarti banyak orang mencari komputer dengan kata ini ya, kalau targetnya untuk anak-anak. Contoh lain, misalnya kita ingin menjual kerudung misalnya ya, kerudung. Apa yang banyak dicari orang ternyata saat ini adalah kerudung Virgo, kerudung Rawani, kerudung segi 4 dan lain-lainnya, dan kerudung masker. Kenapa masker muncul di atas? Karena pandemi saat ini. Jadi kalau kita mau menjual produk kerudung yang bisa juga untuk masker, maka harus ada kata masker. Karena kita jual kerudung dan banyak dicari dengan kata segi 4, nah, kita harus menyebutkan kata segi 4 di dalam produk kita itu. Kecuali produk kita memang tidak, maka kata-kata ini hanya sebagai pelengkap. Tapi disarankan kata-kata ini ada di web kita, karena ini yang banyak dicari. Ini pengertian dari kata kunci ya. Ini kata-kata kunci yang banyak dicari orang ketika mau membeli kerudung. Ini pengantar dulu, nanti kita lanjut di topik yang khusus membahas tentang pencarian atau search engine optimization, search engine marketing.